warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu tolong dirapetin sapnya. Majuan deh, Ya, majuan. teman-teman majuan. Nggak Isi dulu ya, nggak usah ini ya. materi kita ini Nggak usah social distancing. Anda udah ke oke. Nah. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita Bisa berkumpul lagi di tempat ini ya, di kajian Madrasah Sholihat. Oh iya. Kita yang mana kita sampai hari ini gitu kan, kita diberikan kesehatan, terus nikmat waktu luang pastinya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa meluangkan waktu hadir di kajian Madrasah Sholihat ini. Pasti punya kesibukan masing-masing, tapi kalian meluangkan waktunya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita langsung aja ya Kak. ya. Sebelum kita mulai acaranya, kita dengerin dulu ya tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukti Tika. Masya Kepadanya Allah. kami persilakan. Afadol, Matika. Di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita dimohon perhatian sebentar ya. Kita bagi yang membawa mushaf atau Al-Quran digitalnya boleh dibuka Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha dengar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ketika atas pembacaan surah apa kan? Al-Asr ayat 1 sampai 3. Semoga yang mendengarkan dan membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita hari ini mau ngapain Kak? Hari ini tahu nggak judulnya apa? Tahu. Lupa. Kalian tahu nggak sih kita mau membicarakan tentang apa nih? Dopamin efek. Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah Tentang dengar nggak? dopamin. Masa sih baru dengar? Ya. Apa emang Kak? Apa emang Kak? Coba ini ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Justru Jangan malu. Justru kesini karena nggak Iya benar. Masya Allah. Oh gitu. Nanti sih dijelasin sama kalian. Ya, ada materinya. Jadi kita bukan kita yang Jadi jelasin. kita sepil dikit. Iya. Jadi dopamin efek itu, dopamin itu sebenarnya ada di
otak kita. Nah, ada kalau nggak salah tuh ada di bagian sini deh kalau nggak salah. Gimana sih? Maksudnya kan di otak kita gitu. Nah, dia tuh kayaknya kalau nggak salah di tengah-tengahnya masalah kecil. Masalahnya tidak salah. Iya, Jadi sedikit kayak gitu lah. Nah, itu tuh efeknya apa namanya? Bikin kita tuh senang, iya senang, bahagia, ngantukan. Iya nggak sih? Ngantukan kayak aku berarti aku kelebihan dopamin. nggak tahu sih. Nggak, maksudnya ada kayak gitu teman-teman yang merasa kayak misalnya main media sosial gitu terus tiba-tiba kayak nggak mau berhenti gitu tangannya scroll lagi. Itu aku banget. Ada yang pernah ngerasain nggak? Itu kaitannya dengan dopamin, dimana kita ngerasa ya udah itu nggak usah kita yang jelasin kan? Iya. Udah ada materinya ya. Udah tahu belum pemateri kita hari ini siapa? Tahu loh. Oh, masa belum sih? Berarti kalian lain. Nah nanti kita apa pemateri kita tuh Kania sama Kalita. Oh iya, beliau ini kan dua-duanya punya aktivitas yang padat ya. Iya, Jadi padat. kita penasaran gitu. Iya, kita sebagai orang yang nggak punya aktivitas. Mereka tuh scrollnya tuh kapan atau mereka tuh bisa sampai yang ngabisin waktu nggak sih sampai berjam-jam scroll IG atau TikTok? BTW punya TikTok lah, biar di follow nggak ada. Udah lanjut aja kali ya. Iya udah daripada kita ngejelasin nggak jelas. Panjang. Mendingan kita langsung aja ya panggil Panggil pematerinya pematerinya. biar lebih apa namanya Mandi- lebih paham gitu tentang apa sih dopamin efek itu kayak Kaget. Udah lanjut kita panggil. Kamu panggil siapa? Aku panggil Tahania deh. Nggak emang satu-satu? Iya, satu-satu. Iya, enggak dong berdua. Ya. Kan jadi kelihatan kurang briefingnya kalau ya. Udah kita panggil aja. Kita sambut. Ini dia materi kita hari ini. Kania dan Kalita. Kalita. Dengan kita takbir. Allahu Akbar. Takbir dong, jangan. Udah ya. Pada Kalita dan Kania persilakan. Kita bikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Langsung duduk nih. Lah kamu ditinggal kita aja. Tinggal. Sih kita ikutan. Langsung ditinggal tidak kan? Parah ya Mak. Ini dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Tania. Ketemu sama teman-teman yang insya Allah pilihan dari Allah. Ya, kenapa? Karena ahad-ahad hari ini mereka lebih memilih untuk datang ke majelis ilmu. Masya Allah. Wah, langsung baik. Ini dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa masih memberikan kita nikmat pastinya ya. Salah satu ada nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat lainnya yang gak bisa kita hitung satu persatu. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di akhirat nanti kita menjadi salah satu bagian dari umatnya Rasulullah dan mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Oke Kak, hari ini mau bahas apa Kak? Mau bahas efek. Efek apa nih Kak? Efek. Dopamin efek. Tadi MC-nya udah nanya, teman-teman tahu gak sih dopamin efek itu apa? Enggak ya? Sama sih sebenarnya juga nggak tahu sih. Terus tiba-tiba disuruh bahas tentang dopamin efek. Ternyata istilah itu, istilah dopamin efek itu ternyata udah ini ya, maksudnya udah nggak yang asing lagi gitu ternyata, karena itu tadi dopamin efek itu efek untuk kehidupan zaman sekarang itu dari dopamin itu iya luar biasa lah gitu lah ya. Ada dampak buruknya, ada dampak negatifnya. Oke, boleh kita mulai aja ya. Boleh. Silakan. Boleh langsung slide-nya Kak. Ya nih teman-teman, aku geser aja kali ya. Boleh. Tapi aku lebih senang berdiri, nggak apa-apa ya. Senyamannya aja ya. Teman-teman, ini dulu ya sebelum lanjut ya. Di sini kan kita sharing ya, sharing time walaupun ya kita sesi sharing gitu ya. Yang di depannya ini belum tentu kita paling tahu gitu kan. Mungkin nanti dari teman-teman kalau ada yang mau menambahkan, ada mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan aja ya. Jangan emang itu benar ya, emang benar ya. Jangan kayak gitu ya. Kita di sini sharing time ya, kita berbagi, kita diskusi bareng. Oke. Pertama, pernah nggak sih teman-teman tuh suka menunda pekerjaan karena merasa stres? Padahal itu kerjanya harus segera diselesaikan. Misal tugas sekolah, ada PR. Taruh deh, aku pusing gitu kan. Akhirnya cari sesuatu, entah biasanya apa, kalau mungkin yang baca buku, atau sih lebih gampangnya handphone ya gitu kan, lihat handphone, taruh deh mau ngerjain PR nanti dulu. Atau yang lagi kerja, ya kan, tugas apa tuh biasanya kalau kerja? Tugas kantor ya kan, deadline. Ya Allah ini banyak banget tugas kuliah ya kan, skripsi, ada yang masih skripsi? Oh udah lulus semua ya? Alhamdulillah. Ada yang masih sekolah? Oh Masya Allah. Mohon maaf ya, di belakang sekolah apa? Sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Kakak kelas berapa Kakak? Kelas 9, Masya Allah. Naira sama ya? Kelas 9, jadinya kalian satu sekolah? Oh enggak. Yang lainnya kerja? Iya oke. Nah ya, pernah gak sih gitu misalnya lagi capek-capeknya kerja, capek-capeknya lagi ada beban tugas, terus ngerasa stres lah, lelah, akhirnya mencoba menunda pekerjaan itu dan lanjut mencari hiburan, entah mungkin nonton, apalagi scroll handphone, belanja online, ya, itu kayaknya nambah drakoran gitu. Ada yang pernah kayak gitu? Pernah, ada. Pernah lah. Sama aku juga gitu kan, kalau lagi stres ya udah gitu kan, kalau lagi banyak kerjaan ya pasti kita kan mengalihkan dengan sesuatu hal untuk membalikan moodnya. Oke, next Kak. Nah, saat seseorang merasa stres, maka mereka akan mencari sesuatu untuk membalikan mood yang baik lagi. Nah itu tadi ya, kalau lagi orang stres, pengennya ada sesuatu yang lebih baik gitu. Kayaknya pernah nggak kayak gitu kan? Pernah apa sering Kak? Pernah gitu kan ya. Dan setiap orang tuh kan punya caranya berbeda-beda ya untuk mengembalikan moodnya. Ada yang tadi nonton, yaudahlah ke bioskop nonton gitu kan. Sekarang udah nggak zaman udah jarang ke bioskop ya, buka laptop atau ke handphone. Aplikasi TV tuh banyak banget, Netflix, WeTV, View gitu kan, atau YouTube, Instagram. Kita di online, belanja online atau dengan makanan. Siapa di sini kalau lagi stres suka makan? Saya. Loh, kok Masya Allah dietnya berhasil berarti. Ada di sini yang kalau misalnya lagi ngerasa nggak seneng, ya itu tadi lampiasannya tuh buat kebalikin moodnya itu ke makan. Enggak? Kadang ada. Tika, kamu suka makan kayaknya ya? Suka kelihatan kan? Masya Allah, ketahuan ya mana yang suka makan, mana yang menghilangkan stresnya dengan nonton gitu ya. Nontonnya berjam-jam satu. Nonton sambil makan. Oh, nonton sambil makan. Itu dopaminnya double. Berarti dia kelebihan dopamin dong. Nah oke lanjut. Nah ini ternyata untuk mengembalikan mood itu gitu kan, sesuatu yang baik dalam tubuh kita, dan itu dipengaruhi oleh salah satu hormon ya. Nah salah satunya itu namanya dopamin atau biasa disebut dengan hormon
Coba boleh teman-teman bawa handphone? Boleh dibuka handphonenya. Kita searching bareng-bareng. Kita cari tahu dopamin itu apa. Nah. Nih, iya benar, hormon kebahagiaan. Secara ini ya coba kita cari bareng-bareng ya. Biar nanti kita mungkin persepsinya sama ya gitu. Ya coba aja dopamin. Sudah? 5 detik doang loh waktunya. Oh udah. Dan kelamaan nih waktunya nih, durasi ya. Udah. Ada yang udah ketemu? Boleh? Siapa? Mau baca? Naira? Boleh. Apa Nay? Hormon Yang dopamin. Hah? Hormon dopamin adalah salah satu senyawa kimia di dalam otak yang mempengaruhi suasana hati serta berperan dalam menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Oh, salah satu hormon yang mempengaruhi perasaan hati, suasana hati yang ke seluruh tubuh, rangsangan seluruh tubuh. Ada yang lain? Mungkin biasanya kalau beda ini sebenarnya sama aja, cuma beda bahasa. Itu Naira lihatnya di mana? Di Google, Kak. Iya tahu. Narasumbernya. Benar, iya benar. Aku nggak bilang salah kok ya, maaf. Aku bilang benar Naira. Sumbernya Nay. Di Siloam Hospital. Apa? Oh, Siloam Hospital. Oke, ada yang lain? Kakak? Boleh? Ya, boleh. Kakak, mau kan? Siapa Kak? Lutfi, oh ya, Kak Lutfi. Oh, temannya siapa? Yang mati. Lupa banget ya. Lupa itu Lutfi, oh salah ya. Maaf ya. Oke, boleh ya. Dopamin hormon membantu movement control, mood dan motivation. Untuk motivasi. Betul Kak? Oke, Masya Allah, itu narasumbernya dari mana Kak? Narasumber itu beritanya dari mana Kak sumbernya? Iya ya, kan narasumber ya? Sumber. Langsung ringkasan dari AI. Dari mana? Langsung ringkasan dari AI. Oh, dari AI. Oke, nggak apa-apa, Masya Allah. Oke, next Kak. Ya, nah, dopamin atau hormon kebahagiaan salah satu jenis hormon yang berperan untuk menyampaikan rasa ke seluruh bagian tubuh. Ya, hormon ini juga berpengaruh terhadap perasaan menyenangkan, jatuh cinta, percaya diri dan bahagia. Nah, dari rasa menyenangkan itu kan juga bisa merangsang fokus, apalagi tadi motivasi. Bagaimana kita bisa lebih baik lagi. Nah, itu dopamin. Ya, jadi kalau misalnya dia hormon itu bekerja dengan secara baik yang membuat kita semakin baik lagi. Tuh, oke, next Kak. Nah, hormon ini dapat meningkat ketika seseorang sedang berbelanja, mengkonsumsi makanan lezat atau melakukan aktivitas seksual. Ya, ini yang udah menikah ya. Yang menikah belum jangan. Sehingga perasaan dan pikiran menjadi lebih senang dan bahagia. Ada yang habis belanja senang? Enggak. Ada yang habis belanja langsung Nyesel. langsung ngeluarin kalkulator. Ini belanja apa aja gitu ya. Nyesel kayaknya masih belanja. Nyesel. Iya, tapi ada rasa senang. Ih, gue akhirnya bisa beli sepatu yang gue pengen gitu kan. Ada rasa apa ya? Apa mereka bangga. Wih, gue udah beli tas Hermes ya. Kabutnya berapa tahun tuh gitu ya. Oh, ya. Terus atau mengonsumsi makanan lezat ya kayak tadi lagi capek pikiran, stres. Ya udahlah makan aja deh gitu kan. Maka ada itu istilah atau memang dari kedokteran itu ya Kak, kalau mengkonsumsi makanan apa yang kayak manis-manis itu juga meningkatkan ini ya apa namanya kayak perasaan senang. Makanya kan kalau ada kayak cewek lagi mens suka kayaknya pengen makan yang manis-manis, banyakan gula, hati-hati ya, diabetes. Coklat lagi promo ya. Nah itu kan meningkatkan dopamin ya, jadi perasaan jadi lebih senang, lebih tenang, lebih rileks gitu. Nah jadi mengerjakan sesuatu pun atau mengerjakan sesuatu akan menjadi lebih fokus atau termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau mungkin ada yang nggak paham? Kalau nggak paham nanti boleh tanya ke Kani aja ya. Kita langsung tolong ya. Oke, boleh. Ada mungkin sampai sini insya Allah paham semua ya. Kita sama gitu satu persepsi ya terkait dopamin ini. Oke, nah dampak positifnya ternyata dopamin itu ya memang ada dampak positifnya ya.
kerjaan. Mungkin di sini ada teman-teman panitia yang biasa dakwah, belum deadline untuk merapikan merapikan iniannya, tempatnya, ruangannya, dekorasi segala macam, terus mungkin pemateri ya kan yang kemarin kejar-kejar materinya gitu kan, menyelesaikan terus menyampaikan sesuatu, itu kan menimbulkan rasa bahagia. Apalagi kalau kita bisa menyampaikan sesuatu hal, ya kan? Pernah nggak teman-teman tuh tahu sesuatu terus ngerasa kayak ini tuh perlu banget dikasih tahu ke orang lain. Nah itu kan ada timbul rasa bahagia kan. Kayak saya misalnya kita belum mengenal Islam terlalu dekat gitu kan. Setelah kita mengkaji Islam, akhirnya kita punya rasa, oh ternyata tuh Islam kayak gini ya. Ternyata tuh Islam tuh bikin kita tuh masih lebih nyaman, dan itu tuh nggak harus itu nggak boleh berhenti di gua aja. Akhirnya kita tuh pengen nyampein lagi ke orang lain. Nah itu termasuk ya Kak, rasa bahagia itu kan, agar orang lain itu juga merasakan hal yang sama seperti kita. Yang kedua, semangat belajar hal baru. Nah, nggak mencukupkan diri untuk datang ke satu majelis ilmu atau ingin mencoba hal baru, ingin terus belajar, ya kan? Nggak cuma misalnya datang ke MD, ke Madrasah Sholihat, nggak mencukupkan diri untuk datang ke kajian Madrasah Sholihat, nggak mencukupkan diri untuk datang ke majelis-majelis lain, atau juga belajar hal-hal di luar mungkin mengkaji Islam tentang mungkin cari skill baru, mungkin yang belum bisa komputer, belajar komputer, ada yang udah belajar bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya belum lancar, itu silakan ya dilancarin lagi, itu kan skill baru gitu ya. Yang ketiga, kepuasan setelah menyelesaikan tugas atau proyek. Nah ini ada rasa senang yang tadi ya, setelah menyelesaikan suatu tugas, rasanya masalah satu udah selesai, tapi ternyata deadline yang lain menunggu gitu ya. Itu nggak masalah, yang penting kan kita udah menyelesaikan satu tugas, tinggal kita menyelesaikan yang lainnya. Oke, lanjut Kak. Nah ternyata dibalik dampak positif dari hormon dopamin itu, ada juga dampak negatifnya kalau dia dipicu terlalu berlebihan. Saat dopamin itu terlalu berlebihan di dalam tubuh kita. Nah biasanya ini nih, scrolling media sosial berlebihan tanpa manfaat, jadi kecanduan. Ya kan, kayak tadi misalnya dia itu cara menghilangkan dia stres untuk membalikan moodnya dengan scrolling. Tadinya mungkin ya udahlah 10 menit scrolling, lihat Instagram, lihat YouTube, ternyata 1 jam aja dia. Tentu udah 1 jam gitu kan, tentu udah berjam-jam gitu. Nah itu jadi ngebuang waktu banget gitu. Atau mungkin di rumah capek, udah dari sekolah atau dari tempat kerja, ya kan, kayaknya emang waktu yang pas rebahan, handphone, ya kan, kasur, bantal, guling gitu kan, udah tinggal begitu kan. Nah ternyata misalnya harus ada bantuin orang tua, mungkin gamis yang belum dicuci, bekas makan belum dicuci gitu kan, harus ada hal-hal yang harus dikerjakan, tapi kalau kayak udah merasa capek, lelah, akhirnya lebih memilih untuk scrolling handphone aja gitu di kamar. Nah mungkin itu lama-lama dia menjadi introvert, iya kan? Tiba-tiba dia jadi introvert, ngaku-ngaku introvert, padahal dia sendiri yang mengurung dirinya. Oke, yang kedua, belanja online tanpa rencana. Nah ini juga tadi balik lagi dari gadget ya, ke kesenangan yang instan itu. Belanja yang tadinya harus ke mall, harus ke pasar, perlu effort, perlu usaha, sekarang gampang aja belanja online. Nah dari belanja online ini kadang kita juga nggak sadar, apalagi promo flash sale, ya kan, 10-10, 1-1, 2-2 nanti gitu kan. Itu barang yang kita nggak perlu aja tuh bisa kita beli loh, ya kan. Kayak aku punya teman ya, ada tuh, dia tuh tiba-tiba gini, Tak, kamu mau nggak ini? Aku beli tapi aku nggak tahu buat apa. Kayaknya aku tahu deh temennya. Tahu ya? Lah terus ngapain kamu beli? Iya aku nggak tahu, beli aja gitu kan. Aneh banget gitu. Iya aku suka barang-barang perintilan kayak gitu kan. Tapi kan itu tadi, belanja tanpa perencanaan, akhirnya ya senangnya semata dapat itu, tapi ternyata nggak bermanfaat, nggak berguna. Terus apa? Jadinya habis, ya kan? Yang ketiga, kecanduan makanan manis yang memicu dopamin instan. Nah ini nih juga tadi yang tadi terlalu banyak
makan yang membuat kita kan merasa senang ya, mengalihkannya ke makanan gitu, makanan gula. Nah sekarang kan banyak banget tuh ya penyakit-penyakit terkait makanan gitu kan, tiba-tiba yang kena, yang musbilah gitu kan, kena ginjal, ya kan, cuci darah, diabetes, padahal dia masih muda. Nah itu balik lagi dari makanan. Nah itu tadi memicu dopamin instan. Akhirnya saat dia merasa udah nggak nyaman, stres atau merasa lelah, dia langsung ke makanan. Kalau begitu lagi ke makanan, jadi kecanduan berulang-ulang terus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau yang mau dibahas? Jelas? Oh Masya Allah, kayaknya udah pada pinter semua. Gimana Kak? Mungkin Kakak ada yang mau ditambahin dulu Kak? Udah sih, aman sih. Oh aman ya, Masya Allah. Insya Allah paham sih. Oh. Pulang aja. Jangan dong. Soalnya kan terkait dopamin ini kan itu kan ya itu tadi mempengaruhi kehidupan kita yang tadinya kita mungkin senang bersosialisasi gitu ya Kak. Terus tiba-tiba jadi lebih sering menyendiri dengan kegiatan kesenangannya dia dengan handphone. Udah dengan handphone cukup di rumah, di kamar. Yang penting ada makanan dan minuman. Udah tutup pintu gitu ya. Tuh, introvert apa itu gitu ya. Terus ngaku-ngaku gitu kan. Nah, itu kan hasil dari kebiasaan dia aja nggak sih Kak kalau kayak gitu Kak? Iya, betul. Hasil dari kebiasaan, karena nyari kebahagiaan instan ya yang paling cepat didapat lewat gadget. Iya, benar. Pasti di sini juga pasti punya gadget semua di sini. Jangan kan anak Tahu nggak jadi dari gadget juga. Oh iya benar. Ada di sini yang tahu dari bisik-bisik tetangga. Kajian MDS misalnya, itu ada solihat loh, kajian hari Ahad. Atau taunya kebanyakan rata-rata dari Instagram, iya berarti memang aku dipaksa datang sama kasih sekali. ada yang terpaksa ya. Juga. Jadi memang sebenarnya kalau gadget itu ada manfaatnya, tapi banyak ya tergantung sih Kak ya. Betul, tergantung pemakaiannya juga. Tergantung pemakaiannya. Oke. Udah nih, oke. Ya Masya Allah. Ini nggak ada ice breaking dulu nih MC. Nggak ada, langsung materi kedua. Kalian tinggal nih Neng, ntar pusing lagi soalnya ini materi kedua lumayan berat. Waduh, Masya Allah. Awalnya pengenalan ya, ternyata Lumayan ringan sih karena relate sama kehidupan sehari-hari. makin mengenal makin rumit gitu ya Kak. Makin rumit, makin tahu kekurangannya, Iya. ya kan? Makin tahu nih teman apa lawan gitu ya. Ini baik apa enggak gitu ya. Masya Allah. Iya, ini belum dirubah soalnya slide-nya. Mungkin kita bisa ganti dulu ya. Tolong diganti. Teman-teman ngomong udah pada sarapan belum? Udah. Siapa yang belum? Udah. Oh belum. Ya Allah sian Mau banget. dikasih mungkin kali. Iya nanti ya. Kan ini bunga ada di depan. Coba kita puasa setengah hari dulu ya. Belajar puasa. Iya. Ya, teman-teman kita bahas ya Alita ya tentang dopamin hijab di in the digital area. Ya. Kita pelan-pelan aja ya, semoga teman-teman nggak pusing. Ya. Ini kita bahas dopamin hijab di digital area karena kita nggak bisa pungkiri ya teman-teman, kita hidup di masa dimana teknologi itu jadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dan teknologi ini ternyata punya banyak dampak ya, di balik dampak positifnya ya. Salah satunya dampak negatif terhadap otak, yaitu pelepasan dopamin yang berlebihan. Nah, nanti kita di sini bahas gimana caranya si dopamin ini ngebajak otak kita supaya ngeluarin dopamin terus ya, supaya ngeluarin si teknologi ini ngebajak otak kita supaya ngeluarin dopamin terus, sehingga otak kita tuh udah nggak sensitif terhadap rasa kebahagiaan. Nanti yang muncul adalah rasa kehampaan, kekosongan hidup ya, maknanya nggak ada. Nah ya, mungkin bisa di next kali. Nah tadi kan udah dibahas ya apa itu dopamin ya. Dopamin itu tadi secara keseluruhan teman-teman kalau bisa ditarik ya, berarti dopamin itu adalah sebuah hormon ya yang bertanggung jawab atas rasa kesenangan, motivasi, sama sebuah kebiasaan yang dimana dia tuh memunculkan efeknya adalah rasa apa? Perasaan
bahagia. Dan sedangkan teknologi seperti sosial media, ya, game, terus aplikasi belanja online, nah itu semua itu adalah media ya untuk mencapai kebahagiaan instan itu tadi. Jadi teknologi itu membajak ya supaya kita tuh ngeluarin dopamin dengan cara yang paling cepat gitu. Nah makanya ada muncul dopamin hijau. Coba next kayu. Nah ini pola konsumsi digital kita ya, ketika pola konsumsi digital kita itu diarahkan secara berlebihan oleh teknologi, sehingga yang terjadi adalah apa? Gerakan impulsif ya, yang tadinya kecanduan naik ke levelnya menjadi level obsesi. Nah itu kan sangat berbahaya ya teman-teman, karena harusnya teknologi itu dibuat untuk memudahkan kita, malah jadi bumerang ya, karena kita bertindak secara impulsif, belanja impulsif ya, obsesi ya teman-teman. Boleh di next kayu. Nah, bagaimana teknologi membajak dopamin kita? Nah, yang pertama itu ada desain. Jadi ada tiga agenda besar memang, yaitu yang pertama desain ya, fitur scrolling, infinity scrolling. Yang tadinya kita scrolling itu cuma biasa doang, oh ya kayak baca koran aja lah, kita buka halaman baru. Tapi fitur scrolling ini memudahkan kita untuk mendapatkan berbagai pengalaman baru dan pengetahuan yang baru ya. Tapi itu sangat sedikit karena sifatnya cuma video doang ya, video durasi 1 menit, kita merasa kita udah belajar, kita udah tahu gitu. Makanya tidak heran bahwa di zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang misinformasi ya, karena pengetahuannya itu cuma sedikit doang ya, gara-gara scrolling instan ya. Nah yang kedua itu ada reward instan, dapat like senang, posting sesuatu dapat komen senang ya kan. Nah itu adalah reward instan, apalagi di game itu rewardnya parah banget, bikin kita tuh pengen lama-lama main game, karena kita udah naik level ke-1, gue pengen naik lagi lah level kedua, naik lagi level ketiga. Itu reward instan itu mengeluarkan dopamin yang banyak banget ya, karena kita tuh ngerasa dapat achievement, ngerasa dapat pencapaian gitu. Lanjut teman-teman, yang ketiga, nah kita jadi FOMO, takut ketinggalan berita dan gak mau jauh-jauh dari handphone. Nah ini saya juga merasa saya takut ketinggalan berita dan takut jauh-jauh dari handphone. Kalau di iPhone itu ada yang namanya fitur fokus ya, biar notifikasi itu nggak masuk, tapi pesan WA tetap masuk ya, telepon tetap masuk, tapi tetap aja aku ngecek notifikasinya siapa aja yang udah WA gitu. Nah itu takut jauh-jauh dari handphone. Nah boleh di next kayu. Nah contoh-contoh nyatanya, nah ini scrolling berlebihan, yang tadi niatnya cuma pengen buka sebentar, tahu-tahu bablas 2 jam dari TikTok ke Instagram, balik lagi ke TikTok, balik lagi ke Instagram, balik lagi ke Twitter ya. Nah itu cuma bolak-balik aja kita di sosial media ya, tanpa melakukan hal-hal yang produktif. Yang kedua, kecanduan notifikasi ya, pengen banget kedenger bunyi ting, ini siapa, tahu-tahu pesan untuk promosi ya kan, lagi diskon nih kakak. Nah ini belanja impulsif, diskon di Shopee atau iklan di Instagram bikin kita beli barang yang nggak dibutuhin. Nah ini cewek-cewek ya, kalau melihat barang yang lucu, ini lucu banget, harusnya kan ketawa ya, bukan belanja ya kan. Nah itu, tapi lebih nyesel ketika nggak beli daripada nyesel ketika beli. Iya karena kayak gitu ya, karena kita tuh punya rasa apa ya, pengen memiliki, tapi ketika udah dimiliki tuh kayak ternyata biasa aja ya gitu. Lanjut next kak. Nah gimana caranya mengalahkan dopamin hijab ini teman-teman? Nah jadi teman-teman sebelum kita tahu cara-caranya ya, ternyata dopamin hijab ini tuh banyak di trigger ya, atau di apa ya namanya, banyak di trigger sama yang namanya sosial media. Dan teman-teman tahu sosial media itu adalah sebuah platform yang sangat berbahaya ternyata. Jadi dalam sosial media itu kita kan pas mau bikin sosial media itu kita ngasih data kan, umur kita, terus apa, jenis kelamin ya kan, hobi, kesukaan, adalah kayak gitu kan, alamat, bahkan
kota, terus ya itu menjadi sebuah yang namanya big data. Jadi pemilik sosial media itu punya data kita, data yang banyak, dan itu dia menjadi game changer. Contoh ya, sebelum dulu kita main Facebook, main Instagram, semua yang kita follow keluar aja tuh di beranda kita, ya kan? Sekarang berbeda, yang gak kita follow tapi kita suka ngeliat tentang berita itu muncul di beranda kita. Contoh misalnya yang mau nikah, cari-cari mua, ya kan? Pasti muncul tuh iklan mua, ya kan? Muncul iklan dress, ya kan? Dress Melayu, sewa dress, sewa backdrop, semuanya muncul. Atau yang suka masak, muncul semuanya tentang masakan, ya kan? Muncul semuanya. Nah, itu namanya apa? Sosial media itu menjadi game changer, perubahan. Jadi siapapun yang menguasai sosial media itu yang akan menguasai dunia. Wih, serem. Ya, nah makanya teman-teman, sosial media ini sebenarnya didesain ya untuk meraih keuntungan yang banyak ya. Tadinya padahal sosial media itu tadinya tahu gak? Si Mark Zuckerberg itu yang pencipta Facebook ya. Dia itu pengen orang-orang tuh punya power ya. Jadi misi dia itu membuat Facebook itu sangat mulia awalnya ya. To give people the power ya, to share and to open the world and connect. Jadi misinya tuh sangat mulia, biar semua orang tuh punya kekuatan buat berbagi. Itu termasuk mungkin orang-orang yang lemah ya, orang-orang yang ditindas, orang-orang yang kurang gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semua itu berubah ya. Tergantung pesanan pasar, siapa yang paling menguntungkan perusahaan ya. Jadi sekarang yang tadinya niatnya mulia pengen buat nge-share, sekarang apa? Semua berita tentang keburukan yang terjadi misalnya di hide ya, disensor sama Meta. Karena itu tadi misinya itu tidak semurni lagi ya, tidak semurni itu lagi. Makanya teman-teman, dalam fenomena dopamin hijab ini, nah ini justru yang diinginkan perusahaan itu seperti itu memang. Pengen apa? Manusia itu lalai ya, sehingga nggak menjadi produktif lagi ya. Itu sangat berbahaya teman-teman. Dan gak mungkin kan sosial media itu dirancang untuk kepentingan umat manusia, itu gak mungkin. Karena kita udah tahu ya, iklan di mana-mana, ya kan? Siapapun yang menjadi penguasanya itu dihapuskan beritanya tentang misalnya tentang genosida, tentang tentang pembantaian, itu semua di algoritma disembunyikan oleh pemilik sosial media ya. Karena dia yang jadi game changer sekarang. Nah, terkait dengan dopamin hijab, nah ini gimana caranya supaya kita tuh nggak terlalu ketergantungan sama sosial media? Karena yang awalnya kita pikir oh ini bagus, ternyata tanpa sadar kita malah ikut terbawa arusnya, terbawa arus sosial medianya. Gitu. Gimana caranya teman-teman? Yang pertama, coba next slide. Nah, udah otomatis kita harus mengurangi main gadget, ya. Karena sesuatu yang kita pegang ini bisa membuat kita tiba-tiba hilang arah, hilang tujuan. Yang tadinya mau ngepel, cek HP dulu bentar, nggak jadi ngepel, emaknya marah-marah, lu main HP mulu neng, jangan kayak gitu neng. Ya ini ya, pakai fitur screen time dan matikan notifikasi tidak penting. Karena kalau orang perlu penting pasti nelpon ya. Screen time. Yang kedua apa? Coba next. Nah ini olahraga, asik. Ada modelnya bukan saya ya, itu saya tutup makanya mukanya. Nah coba detox dopamin, kurangi aktivitas ya yang terlalu kasih banyak dopamin kayak medsos, terus dan ganti sama kegiatan yang lebih santai, misalnya baca buku atau olahraga. Dan jadi dopamin detox ya. Tadi yang pertama apa? Kurangi waktu dengan gadget. Yang kedua dopamin detox. Karena apa ya, kita tuh sekarang kurang punya sensasi terhadap kayak gimana sih rasa ngantuk gitu. Karena kita terlalu kayak sebelum tidur itu pasti ngeliat handphone, nonton dulu sampai ketiduran. Kita tuh jadi ngurangin sensasi rasa ngantuk gitu. Jadi ada satu hormon juga selain dopamin, namanya melatonin. Itu tuh hormon yang bikin manusia itu bisa tidur nyenyak. Nah hormon itu bisa hilang
ketika kita terus-terusan menatap gadget karena kena sinar biru, dan hormon itu bisa muncul ketika kita stop penggunaan gadget minimal 2 jam sebelum tidur. Bisa teman-teman? 2 jam sebelum tidur. Soalnya itu kayaknya udah menjadi kebiasaan dan rutinitas. Iya, karena itu lagi yang mengurangi kualitas tidur kita karena kita kekurangan hormon itu, hormon melatonin gitu. Nah, lanjut ya teman-teman, next coba. Nah, bikin kebiasaan mindful. Mindful itu kayak gini loh, kayak lebih kita tuh harus lebih ngerti tentang sesuatu yang terjadi. Ini gue lagi ngapain sih gitu loh. Misalnya sebelum buka HP atau belanja, tanya ke diri sendiri, ini beneran perlu gak sih? Ya kan? Ini beneran perlu gak sih? Jadi harus ada mikir 2 kali, itu namanya mindful ya. Ini maknanya apa nih kalau gue ngelakuin ini? Ini maknanya apa nih kalau misalnya gue beli tiket konser gitu? Ini maknanya apa? Seneng kah? Atau senengnya cuma sesaat kah? Itu harus lebih mindful lagi. Terus cari kegiatan offline, misalnya journaling atau olahraga. Ya memang kalau misalnya kegiatan online itu harus dikalahin dengan kegiatan offline. Walaupun kita tahu kegiatan offline-nya itu dari online. Jadi harus dikalahin gitu. Coba next Kak. Nah, buat zona bebas HP. Nah, terapkan aturan no gadget sebelum tidur atau pas makan bareng keluarga. Ya ini sering banget nih. Apalagi di kantor-kantor ya. Kayaknya itu makan siang tetap pegang HP. Itu kayak kasihan banget, kalian tuh kapan sih istirahatnya gitu dari melihat gitu. Kapan ngobrolnya sama temen gitu loh. Kapan bisa ngobrol percakapan bareng keluarga harus gitu. melihat ini ya. Iya, tanpa harus melihat handphone gitu. Kayak kita kurang sensasi ketika kita nonton bareng, ya nge-review filmnya bareng-bareng gitu. Itu udah nggak ada, udah jarang banget. Terus olahraga atau aktivitas fisik, ya misalnya jalan-jalan. Jalan-jalan pun ya orang-orang tuh lebih kayak video, ya kan? Kasih lihat orang tanpa menikmati pemandangan itu sendiri, kayak waduh itu sayang banget sih udah bayar mahal cuman untuk video, padahal nilainya untuk niatnya untuk relax awalnya, iya kan? Nah ini jadi kita tuh butuh dopamin yang alami teman-teman, karena otak itu kalau di-trigger dengan dopamin yang instan, ya manusia itu pasti selalu nyari yang paling gampang caranya, ya kan? Kalau untuk nge-trigger dopamin pasti kita nyari cara yang paling gampang. Cara paling gampang apa? Ya gadget, ya olahraga mah capek, ya kan? Lihat aja orang yang mau Iya, olahraga. mana yang katanya mau olahraga udah janjian dari malam terus jadi kagak ada. Ya kan? Giliran dikatain endut langsung marah. Padahal olahraga nggak mau, ya kan? Nah lanjut ya, next. Nah ini pesannya adalah teknologi itu memang asik, tapi kalau nggak hati-hati bisa bikin kita kecanduan. Jadi mulai sekarang mari kita nih bareng-bareng nih atur waktu dan cara kita pakai teknologi biar tetap sehat dan happy. Karena keseringan orang-orang di zaman sekarang setelah scrolling itu merasa kosong, sampai hampa makna. Karena senangnya cuma sesaat. Ya betul. Pas udah gak megang handphone lagi, ya ngapain lagi? Betul. Nah ini materinya ya, yang singkat, padat dan jelas insya Allah. Nah mungkin boleh dicoba next Kak. Nah ini dopamine balance in the Islamic way. Nah kita omongin dopamine balance. Gimana sih caranya ngebalancein dopamine dengan cara yang Islami, dengan cara-cara Islam? Ini gimana nih caranya Kalita? Gimana? Boleh. Silakan Kak. Jadi Aku jadi pendengar yang baik aja deh. Masya Allah. Oke teman-teman. Nah jadi kan kita ini kan ada sekitar 7,7 miliar penduduk di dunia menurut Biro Penelitian Amerika ya. Dan 4,2 miliar diantaranya itu adalah pengguna internet, ya netizen. Dan itu akan bertambah terus seiring dengan populasi pertambahan jumlah penduduk yang muda-muda. Bahkan di Indonesia sendiri perkembangannya sangat masif, ya. Ada 13 juta pengguna sosial media baru setiap hari. 13 juta pengguna sosial media baru setiap hari, itu di Indonesia doang. Nah, berarti manusia pada abad ini itu mulai terintegrasi dari ruang yang nyata ke ruang yang maya, artifisial, ya. Ruang di mana ruang
online yang kita bisa melakukan semuanya seperti kita melakukan di dunia nyata. Ya kan, tanpa harus berusaha bersusah payah gitu ya Kak. Tanpa harus bersusah payah, dan itu menimbulkan efek dopamin yang keluarnya tuh secara berlebihan luar biasa cepat gitu ya. Dan itu menjadi kita tuh nggak sensitif lagi terhadap rasa kebahagiaan. Makanya ketika dopamin ini sudah terlepas secara berlebihan, maka manusia itu akan merasa yang pertama adalah manusia itu bukan lagi jadi pusat budaya. Jadi pusat budaya maksudnya apa? Awalnya kan kebudayaan kan dibentuk sama manusia dong, dibentuk sama kebiasaan-kebiasaan manusia. Sekarang budaya itu dibentuk lebih sama teknologi. Contoh, kebudayaan Indonesia itu kayak udah nggak ada. Selain di sekolah-sekolah, ya kan? Selain di pentas RT, RW, seni dan kayak gitulah. Masih ada mungkin, tapi sangat jarang. Sangat jarang dan tidak banyak yang aware. Berbeda dengan kebudayaan yang kita kenal sekarang, kebudayaan K-pop. Wah, itu siapa yang nggak tahu? Kebudayaan Jepang. Semuanya siapa yang nggak tahu? ya. Pasti tahu, karena pusat budaya itu telah diambil alih sama teknologi, ya. Dan yang kedua, manusia itu mengalami kekosongan makna dan kehampaan hidup. Tujuan hidup ya. Iya, Dia nggak tahu habis apa? itu mau ngapain lagi. Karena saking cepatnya dunia berubah, manusia tuh jadi kayak, kok cepet banget sih berubahnya gitu. Kayak ada beberapa orang yang nggak bisa ikutin perubahan. Jadinya terlalu cepat. iya, karena jadi mereka tuh terbentur. Pernah ada satu orang, aku punya murid SMP gitu, ditanya, lah nanti kamu habis ini 5 tahun lagi loh, kamu akan menjadi seorang dewasa yang cari kerja sendiri. Dia bilang ini, Kak, nggak siap Kak, udah biar bapak saya aja nyari duit gitu. Saya mau kuliah. Kuliah itu pelariannya supaya apa? Supaya dia nggak bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Itu kan sayang banget ya. Jadi manusianya tuh jadi nggak kuat gitu loh. Jadi nggak tahan banting, ya kan? Tidak seperti manusia-manusia zaman dulu yang kayak lulus SD udah kerja, belajar tentang kehidupan, tanggung jawab. betul. Iya, jadi merasa ada kekosongan hidup, kehampaan hidup, dan berharap solusinya itu bukan dari Islam, ya. Solusinya itu cuma instan, dari gadget misalnya. Nggak bahagia tiba-tiba bukannya gadget, nggak bahagia langsung menyandarkan pada teknologi. Padahal ya itu semua nggak bisa jadi sandaran. Nih, dari segi ekonomi, dari segi teknologi, itu nggak bisa menghilangkan, ya, nggak bisa menghilangkan kehampaan itu. Karena sifatnya apa? Sifatnya itu cuma bisa terindra oleh mata, tapi nggak bisa menyelesaikan permasalahan hidup, kekosongan nilai, ya kan, kehampaan makna hidup. Hakikat dan makna hidupnya itu kita nggak bisa dapat selain dari pendekatan sosiologi dan pendekatan kepada sang pencipta, gitu tak. Jadi misalnya nih, kita pengen nyelesain masalah dopamin hijab ini, cara ngebalansinya gimana? Ya, pakai ilmu ekonomi, ilmu teknologi itu nggak bisa, karena itu sangat sifatnya tuh sangat harus di-trigger sama kenyataan gitu, harus terindra, harus terlihat, ya. Sementara itu hal-hal yang terindra itu tidak bisa menghilangkan kehampaan hidup dan makna hidup gitu. Jadi harus cari sesuatu yang lebih dari itu. Maka kita butuh pendekatan yang lain, yaitu apa? Pendekatan sosiologi dan pendekatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan itu nggak bisa dilakukan tanpa peran agama, ya, nggak bisa dilakukan tanpa peran agama. Tuh, dopamin balance. Nah, peran agama apa? Berarti dia mengarahkan manusia. Tujuan hidup berarti ya Kak? Iya, kayak tujuan hidup. Iya, supaya dia balance menggunakan apa ya itu tadi ya, supaya balance dopaminnya gitu kan. Bagaimana cara manusia untuk mengontrol semua ini gitu kan? Itu kan nggak bisa dengan aturan mereka sendiri gitu ya. Harus ada yang mengatur. Karena kalau aturan sendiri setiap orang punya aturannya berbeda-beda. Aturan aku beda, aturan Kania beda. Kania suka baca, aku suka googling. Beda gitu kan. Sama kamu juga suka baca. Baca pikiran gak ya? Baca pikiran. Ya makanya bener banget ya tadi kayak harus ada yang mengatur. Nah, Iya. yang mengatur itu siapa gitu kan? Kalau Menyelesaikannya nggak bisa dengan cara yang itu lagi, itu lagi. Karena kalau kita dengan cara yang lama, maksudnya cara yang itu lagi itu aja, ya belum akan selesai masalah itu Kak. Justru malah akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Jadi memang butuh solusi ya, yang benar-benar aturan yang benar-benar mengakar supaya
supaya kita nih ya yang memang makhluk lemah ini gitu bisa gimana caranya dopaminnya iya, balance gitu, cara kehidupannya tuh islami iya. Iya, karena ya nggak bisa untuk menyelesaikan masalah ini tuh cuma sebatas dengan teknologi dan ekonomi. Dan teman-teman ya, manusia itu di zaman sekarang itu sangat berpengaruh ya dengan teknologi, sangat berpegang gitu dengan teknologi. Nah makanya teman-teman harus ada gitu sesuatu yang dipegang nih, ya harus ada sesuatu yang dipegang, yaitu apa? Yang pertama adalah yang harus ditanamin dalam diri kita itu adalah yang pertama apa? Keimanan. Ya, ketika dopamin ini lagi nggak balance misalnya, udah kita nggak bisa megang apapun kecuali keimanan. Ya, kita megang gadget lagi ya hancur kita. Ya, karena yang bisa kita pegang itu ketika nggak ada kekuatan yang lain, ketika kita udah ngerasa putus asa, nggak bahagia, ya kita bisa pegang cuma keimanan. Ya, ketika kita lihat kita mau berharap apa nih kebijakan pemimpin kita buat ngebatasin teknologi, ya kan? Itu kita nggak bisa juga, nggak bisa juga. Kita juga mau berpegang sama siapa? Para ulama, mereka juga nggak bisa berbuat banyak. Maka kita yang bisa kita pegang adalah apa? Keimanan dan tauhid, gitu. Untuk membalansin ini semua supaya kita nggak terjebak dalam dopamin hijau, gitu. Dan teman-teman ternyata Rasulullah itu sudah mencontohkan ya gimana caranya jadi orang-orang yang apa ya, role model ya. Jadi Rasulullah itu sudah mencontohkan gimana caranya supaya kita tuh jadi orang-orang yang nggak terjebak dalam dopamin balance ini. Mereka tetap dapat dopamin kok, mereka tetap meraih kebahagiaannya, cuman berbeda gitu. Disesuaikan ya, ada takaran, ada step by stepnya. Jadi kalau misalnya orang-orang ya kebahagiaan, kan ini kan dopamin intinya kan kita pengen mencari bahagia gitu kan, mencari gimana sih caranya biar bahagia. Tapi setelah bahagia itu kita nggak kosong, kita nggak kosong makna, karena kan sekarang itu kalau efeknya gadget kita bahagia tapi sesaat, ya kan. Tapi gimana caranya supaya kita tuh bahagia tapi nggak sesaat gitu. Nah makanya teman-teman, Rasulullah itu udah nyontohin sebenarnya ada 3 ya. Kalau yang aku ambil dari buku Vika, itu aku judulnya apa ya, lupa aku judulnya. Ada 3, yaitu yang pertama productivity, yang kedua mindfulness tadi, yang ketiga peacefulness. Nah peacefulness ini nanti kita bahas satu. Yang pertama productivity, itu terkait dengan yang namanya materi. Ya, materinya apa? Ya materi pasti sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita kerjain, bisa kita indra. Dan itu bukan cuma barang, ternyata aktivitas sehari-hari itu productivity. Ya, seberapa produktifkah sholat kita, seberapa produktif puasa kita, tahajud kita, tilawah Quran kita. Nah itu yang akan menentukan tuh seberapa banyak dopamin yang kita dapetin. Ya, nah tapi ketika kita melakukan semua productivity ini, kita bekerja, kita beribadah, harus ada maknanya, harus ada mindfulnya. Mindfulnya itu apa? Alasan dibalik kita melakukan itu semua. Kenapa? Kenapa kita melakukan itu? Betul. Kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita beli ini? Kenapa kita beli itu? Kenapa kita beli mixer baru? Berarti kita harus punya alasan ya untuk melakukan sesuatu itu. Karena dengan alasan itu jadi landasan kita untuk kedepannya akan kayak gimana gitu ya. Dan mindfulness ini ternyata adalah tingkatan yang lebih tinggi seorang manusia untuk menangani dirinya dari stres. Jadi lebih mindful gitu, kayak meditasi, mindfulness. Tapi mindfulness ini juga nggak bisa, karena mindfulness ini juga akan ada mentoknya gitu Kak, akan ada mentoknya. Ketika alasannya itu hilang, ya udah, nggak bisa lagi punya alasan lagi. Maka diperlukan yang ketiga, peacefulness. Ya, peacefulness itu apa? Pengokohan ruhiyah, supaya kita dalam keadaan apapun kita bisa tetap survive gitu. Survive-nya pakai apa? Pakai peacefulness ini, ya. Nah, peacefulness ini dicontohkan sama Rasulullah, ya. Gimana caranya para sahabat tetap bisa menjadi orang-orang yang hebat, ya, tanpa adanya si dopamin yang berlebihan, ya. Nah, Rasulullah tuh dulu mencontohkan teman-teman. Jadi dia itu mengajar ya orang-orang Arab yang tinggal di gurun itu untuk menjadi orang yang punya kepribadian.
ya, mengajarkan para sahabatnya itu dari orang yang terbelenggu karena kejahiliahan itu menuju kebebasan, punya manusia yang berkepribadian, punya visioner, dan menghubungkan perannya di dunia untuk akhirat. Nah, itu yang bisa mengubah bangsa Arab jadi yang tadinya bukan siapa-siapa, dia jadi pemain global, ya. Bahkan pemilik sosial media si Mark Zuckerberg itu juga mengidolakan orang dari Islam, ya, orang dari Islam, ya, Al-Khawarizmi. Makanya dia langsung bisa kayak, lah saya aja mengidolakan orang dari Islam, gitu, ya. Jadi Rasulullah itu sudah, ya, mencontohkan, ya, menjadi model. Bahkan role modelnya itu diakui oleh para pemikir Barat yang sampai sekarang itu jadi role model paling bagus untuk human development, ya. Masya Allah gitu, Rasulullah tuh mencontohkan sampai sekarang gitu, dari kita nggak bisa apa-apa jadi bisa, ya. Jadi bangsa umat Islam tuh yang punya karakter, punya kekuatan seperti itu. Masya Allah. Apa nih? Jadi ke distract sama ini langsung datang dopamin, ya, makanan. Gitu teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih cari solusi, ya, cari solusi gimana sih nih? Gue teknologi kayaknya gue udah terlalu erat banget, iya, gak bisa terpisahkan. Udah kayaknya tuh udah nempel banget, Iya, gitu ya. Gak bisa terpisahkan lagi sama handphone. Ya, nggak lain dan gak bukan. Solusinya bukan handphone lagi. Solusinya apa? Solusinya kita harus lebih mendekatkan diri, menanamkan satu hal yang bisa bikin kita tuh jadi umat Islam yang balik ke zaman dulu, yang punya keberagaman, yang punya kepribadian. Kita nanamin apa? Nanamin satu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena itu yang bikin orang-orang gurun yang dari Arab itu jadi bangsa yang ditakuti, disegani, bahkan peradabannya itu tinggi banget, ya. Nah, sekarang yang terjadi sekarang adalah orang Islam kemunduran, ya. Karena yang pertama, kalau menurut aku, orang-orang Islam itu salah mengartikan produktivitas. Jadi ketika orang udah beragama nih, jadi malas mengejar materi. Padahal itu penting. Iya, itu penting. Materi itu penting. Jadi orang-orang yang Rasulullah ajarin itu mendudukan materi itu pada tempatnya. Jadi dunia itu gak dipegang, ya. Justru akhirat yang dipegang. Jadi peran di dunia untuk akhirat. Tapi tetap gak melupakan dunia, ya. Iya, betul. Jadi kayak kalau dibilang umat Islam itu gak boleh kaya, salah juga gitu ya. Iya, Karena maksudnya boleh. di zaman Rasulullah banyak juga yang sahabat-sahabat Rasul itu kan juga kaya, gitu kan. Dan itu kayaknya mereka, punya hartanya mereka, cari materinya mereka itu kan juga bukan sekedar untuk memang kenikmatan di dunia, tapi memang mereka balik lagi ya untuk akhiratnya mereka. Gitu ya. Iya, sekarang pada faktanya itu kayak orang-orang yang misalnya ada pemuka agama yang lebih memilih untuk kayak ya udahlah, jadi malas gitu. Iya. Jadi fokus ke peacefulness doang. Jadi fokus ke ketenangan aja, materinya tidak dikejar, tidak dicari, betul. Jadi menimbulkan apa? Kayak tidak seimbang, iya, nggak balance. Jadi kalau misalnya kita mau balance nih dopaminnya, karena kan ngeluarin sedekah itu ngeluarin dopamin juga, ya kan? Dan itu butuh materi gitu. Pergi haji, umroh, nah itu butuh materi, dan itu ngeluarin dopamin yang banyak gak? Ngeluarin banyak banget dopamin. Seneng banget itu. Iya. Jadi pesannya terakhir ya, pesannya jangan sampai kita itu tidak menanamkan pohon tauhid di dalam diri kita. Kita jangan sampai tidak menanamkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat itu yang bisa mengantarkan bangsa Arab dari kejahiliahan menuju kegemilangan. Dan jangan lupa ketika kita udah ditanam nih, jangan lupa disiram supaya tumbuh bunga-bunganya, tumbuh peradaban yang baik, tumbuh kebiasaan yang baik, ya kan? Ya kalau kita mah jangan berharap bisa, maksudnya kita mah jangan yang muluk-muluk dulu mimpinya ya, ini mau merubah negeri ini gitu. Merubah diri dulu ya, aja. merubah diri dulu aja. Tumbuhkan bunga-bunga di dalam diri kita. Kasih bunga-bunga apa? Bunga-bunga sholat tahajud, bunga-bunga puasa, bunga-bunga ketakwaan gitu. Akarnya apa? Bijinya apa? Itu tadi kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dari situ sih sekian ya dari saya. Mungkin jika ada yang ingin didiskusikan gitu, mungkin tambahan sedikit kali ya boleh kita. kita. Sebelum ya itu tadi kan kita memang menanamkan
kalimat tauhid gitu kan, la ilaha illallah, berarti kita meyakini bahwa Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan kita gitu kan. Nah berarti kan setelah itu apa tujuan kita tuh mau apa gitu kan dari semua ini. Kalau kita udah meyakini Allah itu Tuhan kita, berarti kita meyakini bahwa kita berasal dari Allah gitu kan. Nah selanjutnya tujuan hidup kita tuh apa gitu kan. Kalau tujuan hidup kita memang cuma sekedar materi, tapi kita meyakini Allah, tapi tujuan kita untuk materi, ya itu nggak akan sejalan gitu, percuma gitu kan. Walaupun Allah ada di hati kita untuk kita menemukan kalimat tauhid, tapi kalau tidak sesuai dengan tujuannya dengan yang benar, ya sama aja gitu. Nah berarti kita cari tahu dulu tujuan hidup kita tuh apa. Kalau kita udah tahu kita berasal dari mana, kita sudah meyakini Allah itu Tuhan kita, berarti kita cari tahu lagi tujuan Allah tuh menciptakan kita tuh untuk apa sih? Apakah cuma untuk main-main? Apakah cuma untuk sekedar mengikuti perkembangan zaman gitu kan? Kan nggak sekedar itu aja, tapi ternyata ada hal ya kan, hal yang luar biasa sebenarnya yang tujuan Allah itu menciptakan kita sebagai manusia gitu kan. Nah setelah kita tahu tujuan hidup kita, kita kan kita lanjutkan. Setelah kita di dunia, kita tuh akan kemana gitu. Nah kalau kita nggak tahu setelah kita di dunia kita kemana, itu ya dia juga hidup ya sekedar hidup aja. Kayak contoh ada orang tidak meyakini alam setelah kematian ya dia kan hidupnya ya udah sekedar materi, dia ikut perkembangan zaman, dia menyenangkan dirinya aja hanya untuk di dunia gitu kan, tapi dia nggak tahu setelah di dunia dia mau kemana. Nah setelah kita tahu tujuan hidup, maka kita cari tahu juga akan kemana kita selanjutnya. Nah sebagai orang muslim pasti kita tahu setelah kita di dunia kita pasti antara neraka atau surga. Nah itu tinggal pilihan lagi, mau kita ke surga ke neraka. Ada yang mau ke neraka alhamdulillah ya, pasti kan maunya surga. Nah gimana caranya kita menuju surga itu? Nah cara menuju surga itu kan mengumpulkannya di dunia, bukan di akhirat kan. Gak mungkin kita ngumpulin amal itu pas di akhirat, tapi di dunia. Dan dengan di dunia ini kita cari tahu bagaimana cara menuju surga yang memang sesuai dengan tuntunan apa yang Allah mau gitu sih. Oke. Iya, mungkin ada ini Mau ditanyain ya? Apa? Oh iya. Ada yang mau ditanya? Mungkin ada yang mau bertanya? Terkait dopamin balance mungkin, supaya gak kelebihan dopamin ya. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau nanya? Jangan malu. Oke, bentar. Assalamualaikum semua. Nama aku Lutfi. Aku mau bertanya, dopamin hormon itu berkaitan dengan rasa syukur kita gak ya Kak? Itu aja sih. Kasih. Ya sama-sama. Mau langsung dijawab apa ditampung dulu? Ada yang mau tanya lagi? Ada yang lain yang mau tanya Bisa jadi. teman? Ayo tanya ada. Ya. Ada yang mau nanya lagi? Jangan malu-malu. Ntar sampai di rumah, aduh kenapa tadi nggak ditanyain gitu kan? Bisa jadi pertanyaan kalian juga mewakili teman kalian yang malu ingin bertanya. Masya Allah. Nggak ada? Nah, oke. Kayaknya udah pada ngerti deh mereka. Iya. Ya Pasti udah. mau dicontohkan kayaknya mau dipraktekin. Mau dipraktekin langsung aja kali ya. Ya udah, kalau misalnya nggak ada lagi yang nanya, kita lempar dulu pertanyaannya ya utang materi. Nanti kita karena kayaknya udah banyak yang paham, nanti kita kasih ini. Kita aja yang tanya nanti ya. Nanti ada kuisnya. Tes. Kuis. Berarti nanti ada kuis. Berarti kita boleh jawab. Kita boleh jawab. Boleh dong. Gak boleh dong. Peserta. Tadi pertanyaannya silakan. Iya. Apa tadi itu ya Kak? Ya itu Rasa dopamin itu syukur. ya apa yang terkait dengan rasa syukur. Ya. Kalau aku ya berkaitan ya, karena kan rasa syukur itu kan kayak rasa sesuatu yang melegakan gitu kan, kayak seneng juga gitu kan. Nah itu kan juga bisa melepas dopamin gitu kan. Nah itu tadi rasa syukurnya itu bisa dari mana aja gitu. Bisa kayak tadi kalau rasa syukur kita bisa sholat tepat waktu, ya kan itu kan syukur ya, kebahagiaan. Karena banyak juga orang yang belum bisa sholat tepat waktu, bisa gitu. Rasa syukur kita bisa datang ke majelis ilmu gitu kan, dapat sesuatu hal yang baru, itu ya termasuk hormon dari dopamin itu juga bekerja gitu sih.
Jadi kalau terkait dengan rasa syukur ya, apakah dopamin itu berkaitan dengan rasa syukur? Ya, dopamin itu kan sebuah zat kimia yang ada di dalam otak ya. Jadi dia itu dilepaskan ketika manusia itu merasa bahagia. Nah, ketika kita bersyukur nih, bersyukurnya dalam hal apa dulu? Dalam hal yang bahagia atau yang dalam hal yang kayak ya udahlah gue dapat segini juga bersyukur gitu, maksudnya nggak sesuai ekspektasi kah gitu? Karena kan ada dua ya, ada sabar sama syukur. Kalau bahagia ya kita bersyukur, kalau kurang ya kita bersabar. Tapi kan bersabar tetap harus bersyukur. Iya. Nah itu bersyukurnya di apa dulu? Kalau menurut aku dopamin itu dilepaskan ketika kita punya rasa syukur, ya. Dan rasa syukur kita itu nggak selalu kita dapat ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ya. Tapi ada rasa syukur yang kita dapetin ketika misalnya kita kena musibah, tapi kita harus tetap bersabar dan bersyukur. Nah itu juga mengeluarkan dopamin ternyata. Nah makanya itu konsep peacefulness itu yang cuma bisa dibawa sama agama itu bisa membuat kita lebih tenang, lebih bahagia. Karena kalau misalnya kita cuma ngandelin materi dan mindfulness tapi gak ada peacefulnessnya, karena kan apa ya, segala sesuatu itu gak bisa kita kontrol ya. Gak bisa kita kontrol. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang gak bisa kita kontrol, maka kita butuh yang namanya peacefulness, tempat bergantung, tempat percaya, tempat berharap. Dan itu semuanya apa? Ketika takdir dia, misalnya Allah pengennya takdir terjadinya B, ya udah kita bersyukur. Dan bersyukur itu ternyata ngeluarin dopamin. Itu yang bikin kita tuh beda sama orang-orang yang lain yang nggak ngerti sama konsep kehidupan. Makanya ketika ada orang yang pengen bahagia tapi nyarinya instan lewat konser, lewat olahraga doang, itu kayaknya kurang. Iya, memang penting, tapi kurang. Karena bersifatnya nanti cuma sebentar itu hilang gitu ya. Makanya ada hal yang perlu di-upgrade lagi, yaitu apa? Yaitu tadi menanamkan kalimat tauhid yang bukan sekedar cuma ditanam. Karena itu kan kalimat tauhid kan, iman itu kan nggak kelihatan. Perlu sesuatu yang kelihatan seperti amal soleh. Makanya Allah itu selalu memerintahkan di dalam Al-Quran, iman dan amal soleh itu selalu berjalan beriringan. Supaya sebagai manusia ya, sebagai umat Islam itu tuh kita punya kekuatan untuk perubahan. Dan perubahan itu dimulai dari apa? Dari melihat akar masalahnya. Kalau misalnya kita melihat akar masalah kita nih kebahagiaan, tapi kita nggak dapat karena kita ngerasa kebahagiaannya itu sementara, terus kosong lagi. Itu mungkin karena akar masalahnya itu gak kita beresin. Ya, akar masalah kita apa sih? Akar masalah orang muslim sekarang apa sih? Tidak bisa melihat ya bahwa yang penting itu yang mana. Ya, awalnya itu mereka tuh nggak nanemin kalimat tauhid di dalam diri mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan itu tujuannya itu bukan ketenangan sebenarnya. Iya, tujuannya bukan ketenangan, tapi tujuannya itu untuk kebahagiaan sementara. Iya, bahagia doang, tapi sementara gitu loh. Makanya ketika kita udah dapat satu kebahagiaan, tiba-tiba rasa kosong, rasa hampa. Tapi kalau misalnya kita berjuang untuk orang-orang Palestina, ketika kita Palestina merdeka, ya itu kebahagiaannya bukan sementara, pasti kebahagiaan itu sampai long lasting. Ternyata yang kita perjuangkan selama ini udah berhasil. Ternyata sabda Rasul itu benar. Ternyata apa yang kita pegang dari lama itu ya sesuatu yang kebenaran, sesuatu yang benar. Gitu. Kayak gitu sih konsep syukur dalam kalau misalnya dopamin mengeluarkan rasa syukur, iya benar. Syukur. Ada lagi mungkin teman-teman atau ada yang pengen menanggapi, mau menambahin, boleh. Atau dari panitia boleh. Silakan teman-teman, boleh. Atau mau langsung quiz boleh. Semuanya boleh. Boleh saja. Langsung quiz. Quiz tidak berhadiah. Berhadiah ya, oh masya Allah tuh, makanya kita harus ikut Kak. Hadiah ya. Jadi kita harus ikut. Saingan kita banyak nih. Ada berapa hadiahnya? Masya Allah. Yang pengen kasih pertanyaan yang susah soalnya. Oh boleh. Kayaknya nggak ada yang mau jawab nih. Pertanyaannya nanti mau yang susah dari ke materi. Oh iya boleh. Kasih pertanyaan. Coba Dari teman-teman nih dari apa namanya?
dari kalian dulu dah. Oke. Oh. Kelihatan. Gimana kali sih? Coba kamu punya pengalaman nggak tentang apa namanya tadi hijab, dopamin hijab? Aku Pernah nggak? pernah sering nggak kayaknya karena ngerasa ya iya kayak yang disebutin kayak aku juga pas tadi Hania bawain materi ini aku kayak ketahuan banget ini jangan-jangan aku kena hijab dari dopamin nih karena sering scroll TikTok kayak nggak ada TikTok sih, aku nggak ada TikTok, aku nggak ada TikTok ya memang IG itu kan kayak sampai berjam-jam ternyata kayak melihat waktu cepet banget tapi ternyata bukan waktunya yang cepat tapi karena aku ngabisin waktunya itu untuk hal yang nggak membawa manfaat gitu. Nah ngomongin tentang itu apa kuisnya kak? Itu dari aku sih pengalaman aku. Dia tahu-tahu langsung nanya kuisnya apa? Apa kuisnya? Kuisnya apa? Apa? Ini langsung kuisnya nih, langsung kuisnya. Iya. Enggak, aku mau nanya dikit lagi. Nanya apa? Terus setelah itu tuh kamu sudah menyadari kan kalau kamu terkena dopamin hijab itu. Kamu ngapain habis itu? Aku nyadar, aku nggak ngapa-ngapain. Kamu baru sadar hari ini. Aku baru tahu. Kamu baru sadar hari ini. Sekarang apa yang mau kamu rubah hari ini? Oh dari diri aku gitu ya. Sekarang apa Semoga. kamu praktekkan hari ini? Langsung. Buang Bismillahirrahmanirrahim. hijabnya. Insya Allah ya, jangan dibuang. Ya, jadi aku kayak misalkan untuk membatasi aja gitu kali ya. Hapus aplikasinya. Hapus aplikasinya. Nah, ya. Kalau kemarin tuh aku sempat ngapus Instagram karena aku ya Allah ini jempol kan telunjuk salah. Telunjuk aku kan nggak berhenti tuh. Padahal yang dilihat cuma ya saya sebentar doang tapi kayaknya ini bukan yang gua cari. Iya. Scroll lagi akhirnya tahu-tahu ih udah asar gitu Iya. kan. Terus sholat jam 3 dong. Tiga belum sasar dong. Jam 3 belum asar. Jam Belum 6 aja asar. asar. Ya udah. Iya jadinya jadi pas itu aduh kayaknya udah nggak bener nih ya udahlah uninstall Instagram aja. Instagramnya aku uninstall aja. Aku capek lelah sih. Jangan grogi dong, santai. Udah gitu soalnya abis main Instagram gitu kan tahu-tahu aku begini sendiri apa ya capek kayak orang cawang tahu nggak? Enggak, baru dengar. Iya makanya gitu kayak aduh otak tuh udah kemana Udah tahu ngebul gitu kan. gitu. Itu yang dari start ya. Jadi ya udahlah kayak uninstall aja deh kayak gitu dong. Nggak ada itu. Habis itu melakukan perubahan. Perubahan. Aku Ya, masih ada. akan perubahan. Jadi aku nanya kamu ya, kamu kan nanya aku balikin lagi perubahannya kamu apa? Aku uninstall. Itu udah. Sekarang ada install aja. Iya, Insyaallah. Aku nah itu uninstall habis itu aku aduh kayaknya Install lagi. Jadi dia sadarnya 5 menit lagi. Enggak, tenang kok. 2 minggu aku uninstall. Apresiasi. Sampai kerjaan MDS aku terbengkalai. Nih sampai ngomel-ngomel. Berarti kamu ngerasa hampa nggak pas setelah uninstall? Jadi aku merasa hampa makanya kayak orang cawang kan aku. Ya, aku bisa nanya apa? Nah, jangan berantem. Dari Jadi solusinya adalah apa? nggak tahu. Ya, kita kasih lempar ke peserta aja kan mereka Apa? Enggak nih, kita tadi kan udah dijelasin tuh sama Kalita sama Kaninya tentang dopamin kan, efek dopamin efek sama hijab, dopamin hijab. Nah, aku mau nanya, apa itu dopamin hijab? ya siapa yang bisa jawab nanti Dapat ada apa hadiah saya mau ada. Jangan, bisa kan? jangan tidak bisa. Aku nanti mau nanyanya inian, kalau peserta jawab, aku mau balikin ke Kania bener nggak gitu. Oh gitu. Jadi pertanyaan belum benar atau salah? Tapi kamu Jadi aku kan mulanya jurinya. ya Ada di aku. Yo, coba Edgar. Ini kayaknya Ada yang mau jawab nih. Hadiahnya apa dulu?
kamu tulis. Coba kak, kan bisa nulis tuh kak. Oh ya Allah, malah catat. Ada yang catat nggak? Apa yang disengaja? Ada yang catat. Coba yang Ayo. dikit apa? Dopamin ninja. Atau Mana sih? yang lain yang nanti kamu udah beda ya. Yang lain coba yang lain. Yang lain yang gampang. Yang gampang apa? Eh, Dampak negatif ya. Ya, coba Sebutkan sebutkan salah minimal satunya, satu coba. deh dampak negatif dari. Dia ada tiga. Kan ada 3. Satu dulu. Dampak negatif dari Ada yang mau jawab? kalau berlebihan. Oke. Ya kak, tangannya borong hadiah ya. Borong. Tapi dua aja boleh. Boleh, boleh. Oke. 3 juga boleh. Tiga lebih bagus sih nanti kalau cuma dua hadiahnya sama. Dampak negatifnya jadi scroll media sosial berlebih sama belanja tanpa terencana. Ya. Satu lagi itu dia lupa. Bener nggak Kak kita? Iya. Selamat buat Kak Lutfi. Ya hadiahnya nanti ya. Nanti ya Kak. Bro, hadiahnya bro. Amin. Coba kalian kita mau ada kasih pertanyaan kan nih? Kayak Kak, Hadiahnya nanti ngobrol bareng pasangan masing-masing ya. Amin. Jogo semua. Iya. Justru biar teman-teman punya pasangan biar ngobrol. Masa sih? Emang ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah? Belum nikah. Yang udah nikah di sini cuma Ira doang. Ada yang udah nikah. Dah, tes. Oke. Ini gampang nih pertanyaannya nih. Apa? Kan tadi kita ngomongin dopamin nih. Dari tadi kita tuh kan dopamin itu kan zat kimia ya di dalam otak. Nah, apa rumus kimianya? Rumus kimia. Sampai bisa nyampe otak gitu. Iya. Ya. Kamu menjawab 5, 4. Padahal bisa searching. Iya. 2, 1. Wih, ayo, apa yuk? Tadi gini tanya. Ayo, ada yang bisa jawab dapat hadiah dari Apa pertanyaannya? bukan saya. Rumus. Jangan yang susah dong. Tadi kan itu zat kimia kan dopamin dari kita. Udah duga itu kimia Apa rumus kimianya? Nggak tahu. Gak boleh panitia. Oh searching. Kan gak boleh searching. Ya. 5, Gak apa-apa. 4. Yang punya tangan sebelah. 3. Wih. Pakai yang itu ya. Boleh. C8 11 nomor 2. Ya betul. C8H11N1O2 betul. Apa itu kan ya? Jelasin dong. Rumus kimia. C itu kan karbon. H itu hidrogen. N itu nitrogen. O itu oksigen. Jadi dopamin itu ya zat-zat itu tuh bergabung. Karbonnya ada 8, hidrogennya ada 11, nitrogennya 1, oksigennya ada 2. Terbentuklah namanya dopamin. Mau bikin dopamin nggak? Bikin zat-zatnya dulu. Nggak bisa ya. Dopamin itu cuma ada di otak ternyata guys. Nggak bisa dibikin. Ada yang jualan dopamin? Nggak ada. Saya mau beli sebanyak-banyaknya kalau mau yang jualan. Nggak ada kan? Ya ini dia guys ya. Ada lagi pertanyaan dari Yusi. Kalau nggak ada aku punya banyak nih. Wede. Ya, tadi kan ada dampak yang namanya infinity scroll ya. Apa itu infinity scroll coba? Dan dampaknya itu apa? Wih, Masya Allah, ayo lo di mana? dia bawa karung hadiah. Jadi pakai mic ya. Iya, pakai mic. Tolong di show mukanya tandain dia suka jawab pertanyaan. Lagi depresi. Asli, apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Titis. Iya, Pak. Jadi infinity scrolling itu gimana kita nge-scroll itu tanpa henti dan kita nggak bisa melakukan sebenarnya bisa sih, cuman kita nggak sadar kalau scroll kita tuh udah
terlalu lama dan kayak jadi kecanduan gitu. Dan efeknya adalah apalagi kalau misalnya scrolling itu kadang kita dalam jangka waktu yang pendek ya, jadi itu akan efek di attention span kita, karena kita tuh kayak nggak bisa fokus kayak membaca berita dalam artikel yang panjang atau mungkin nonton video aja, kita cuma bisa bertahan kayak di 3 menitan aja. Jadi kalau ada durasi lebih panjang kan kita udah bosan dan pengen pindah ke entertainment yang lain gitu. Cepet bosen ya, weh. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Lagi-lagi ya. Dari Kalita dong, Anian. Jadi tadi mengerti yang dibilang sama Kak Titis ya. Jadi kita tuh jadi kurang bisa fokus dalam jangka waktu yang lama. Dan itu adalah tanda-tanda, tahu gak Kak? Brain rot. Brain rot itu tandanya apa? Pengerutan otak. Jadi otak kita jadi mengecil. Jadi kita tuh tanda-tandanya apa? Kita nggak bisa fokus pada satu hal yang membutuhkan fokus yang lama. Contoh, baca Quran selembar, capek gua udahlah gitu. Terus kita nggak bisa fokus. Yang kedua, apa ya? Apa efek brain rot? Coba tanda-tanda brain rot. Yang kedua, ya ada lagi itu ada. Yang kedua apa? Tanda-tanda efek brain rot. Coba. Kayak pertama kan jadi nggak bisa fokus tuh yang lama. Apa efek brain rot? Padahal bisa searching loh. 3, 2, 1. Ayo. Ya apa efek brain rot atau tanda-tandanya apa? Panitia bisa jawab. Tadi nggak boleh. Boleh tapi tidak berhadiah. Karena ini kan susah ya kan, ini susah ya. Boleh tapi tidak dapat hadiah. Hanya Allah yang akan memberikan kalian hadiah. Apa? Ayo dong panitia. Jangan kalah. Boleh yang bukan panitia juga boleh. Boleh mau jadi panitia Iya boleh. maksudnya semuanya. Coba ulangi lagi pertanyaannya. Apa? Tanda-tanda kita sama brain rot selain penurunan fokus. Brain rot. Kamu searching itu apa? Iya. Brain rot kecilan otak. Brain rot itu ini akar kepala. Otaknya tuh jadi ya tadi ya Kesulitan konsentrasi. ya tadi udah ya Kan udah. Nggak boleh gitu. wes Boleh searching kan ya? boleh sekalian jelasin asik Wah, ya apa Iya. boleh tanda-tandanya jadi lebih gampang emosi, maksudnya gimana tuh gampang emosi terus jadi lebih cemas, cemas nah, terus jadi nggak bisa melakukan aktivitas yang jangka waktu yang panjang. ya cemas stres dan cemas tuh yang sama. Jadi brain rot itu tandanya memang stres dan cemas. Jadi abis scrolling nih langsung kayak stres. Kok pencapaian gue gak sebanyak dia ya? Padahal dia lebih muda dari gue gitu kayak gitu. Iya. Cemas. Ada lagi? Gangguan tidur. Iya betul gangguan. Siapa yang jawab? Kayak Nggak boleh hadiah. Gangguan tidur ya, jadi susah tidur. gampang lupa. Aku tuh nggak fokus. Dari membahas suasana hati. Gangguan. Iya itu apa namanya? Iya, searchingnya berhasil nih. Searchingnya berhasil ya. Iya. Mood swing. Jadinya pokoknya pas senggol dikit tuh bikin gitu. Itu artinya lebih tantrum. Itu lebih agresif dan lebih agresif deh. Bisa itu kayaknya lebih keserupan. Tapi mungkin salah satu tandanya. Emang orang kayak apa namanya kalau misalnya dia apa namanya emosinya tuh udah nggak bisa kekontrol lagi tuh. Ya bukan cuma dia kesenggol dia, tapi dia yang nyenggol, dia yang marah. Oh, kayak kamu. Kayak gitu. Brain rot. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oh ya bener. Begitulah. Terus ada lagi nggak? Udah. Mau tanya lagi nggak? Mungkin dari Rita kali. Udah. Cukup. Oke, pertanyaan selanjutnya apa Rita? Ada banyak ya. Terus kayaknya ini ujian nasional deh. Ya udah, karena udah nggak ada lagi
terbebas nih, bukan terbebas, bisa mengendalikan kayak dopamin hijak itu kayak gitu. Terus kan efek-efeknya tadi kan kita udah tahu nih, dampak buruknya kayak gimana kayak gitu kan. Biar bisa dialihin ke ya udah dampak positifnya aja kayak gimana gitu. Silakan kasih dikit aja. Ada yang ini. Ya, Kalita. Gimana sih? Iya sih. Ya, paling ini sih kayak tadi, kadang kan kita kan kalau udah kayak gitu biasanya juga tersadar sendiri ya. Tapi itu butuh waktu yang lama gitu. Biasanya kayak udah scroll bisa berapa jam terus iya ya dari tadi cuma scroll aja kayak gitu. Nah itu mungkin balik lagi tanya lagi ke diri kita sendiri gitu ya, kayak sebenarnya yang dilakuin itu bener nggak sih, sia-sia nggak sih, terus tadi tujuan kita tuh sebenarnya mau ngapain gitu. Nah setelah itu mungkin kita bisa yaitu bikin perencanaan ya, misalnya mau apa terus ngebatasin kira-kira mau main handphone itu kapan, di waktu kapan, setelah apa gitu. Mungkin dengan perencanaan itu bisa lebih efektif supaya yaitu tadi balance juga kan, karena kan kita juga nggak mungkin ninggalin gadget ya, apalagi di zaman yang saat ini gitu kan. Kalau kita ninggalin gadget yang ada kita nggak update juga gitu loh dengan hal-hal di luar sana, justru itu malah makin kita kurang wawasan, kurang mengetahui perkembangan kayak gitu. Jadi paling bikin perencanaan aja sih kapan waktunya mau main gadget, sama itu tadi tujuannya tuh buat apa dulu gitu. Oke. Ya. Jadi ingat teman-teman, di dunia ini tuh kita punya waktu yang terbatas. Jadi jangan sampai waktu kita tuh habis dengan hal-hal yang kurang penting ya. Jadi kita fokus terhadap diri kita, kontrol diri kita supaya kita enggak terkena fenomena dopamin hijak. Yang paling penting adalah kontrol diri ya. Semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Kania atas materinya, semoga materinya bisa dicerna oleh teman-teman, bisa dipraktekkan, biar apa namanya, kita tuh nggak akan terlalu berlebihan gitu dalam bermedia sosial. Boleh media sosial tuh boleh, teknologi tuh sangat boleh, tapi kita harus punya batas atau kontrol diri sendiri untuk hal-hal yang tidak bermanfaat kayak gitu. Iya. Terus boleh. Oh iya, nah sebelum kita nyelesain acara ya. Tutup acara. Mau pindah haluan dulu. Kalau situ giga umpuk aku kelihatan. Gak ngaruh. Di sini udah kelihatan, aku kelihatan. Enggak. Nah, ngomong-ngomong nih, Bill, tentang Isra Mi'raj. Bentar lagi Isra Mi'raj kan kita. Iya. Tanggal merah. Iya, tanggal merah. Terus habis itu ada tanggal merah lagi kejepit kan. Tanggal merah ini mau ngomongin apa? Iya, gini. Kamu udah dengar belum tentang inian? Apa namanya? Gencatan senjata. Iya. Udah pada dengar teman-teman? Insya Allah ya, terima. Hari ini. Insya Allah. Jam Udah tanda tangannya. Nanti setengah dua. Oh, setengah dua. Di sana ya? Di sana Enggak, di sini setengah dua. Iya. Di sana 8:30 jam ya? Iya. Ya intinya begitulah, nggak usah ngeribet jam ya. Iya, maksudnya kan udah ada pengumuman untuk gencatan senjata. Tapi teman-teman nih, kita jangan sampai longgar gitu kan, tetap terus boykot. Masih ada yang boykot kan ya di sini ya? Jangan sampai mereka karena udah merasa udah gencatan senjata, udah ini terus kita bolehlah makan di McD sedikit mah jangan ya, jangan. Karena yang namanya bangsa, tahu lah ya, mereka itu kan penipu, banyak bohongnya gitu kan, mau bilang
gencatan senjata, tapi ternyata udah berkali-kali gitu kan. Iya, jangan sampai Jangan kita percaya. dibohongin sama kata-kata mereka, karena yang sebelumnya juga kan sudah ada gencatan senjata, tapi buktinya masih tetap aja diserang. Dan kabarnya mereka juga ngabisin senjatanya mereka kan untuk mau gencatan senjata ini sebelum gencatan senjata. Iya, mereka ngabisin senjata. Jadi mereka masih tetap membombardir Gaza. Aku agak bingung juga Nabila ngomongnya. Maaf ya teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai lengah lah. Terus bersuara tentang Palestina, karena Palestina bukan cuma tentang Gaza. Palestina bukan tentang Gaza doang, tapi Palestina itu banyak keseluruhan. Baitul Maqdis lebih tepatnya. Baitul Maqdis. Jadi kita yang masih punya keimanan dan kemanusiaan gitu, tetap harus semangat memperjuangkan. Iya, boykot. Tetap harus bersuara, nggak boleh diem-diem. Nah, untuk kan kita Isra Mi'raj kan, kita juga mau ada aksi nih sekalian Aksi bela bela Palestina. Walaupun udah gencatan senjata, tapi kita tetap ngadain aksi untuk Untuk menekan. ya gimana kalian? Iya. Pindah itu gedung-gedung base AS. Oh, Mau iya. bisa. Ini ada videonya, kita lihat dulu ya sebentar. Serangan demi serangan menghujam kaum muslim Palestina yang tak bersalah. Para wanita kehilangan suami, anak-anak kehilangan masa depan, dan darah terus mengalir di bumi para nabi. Tapi di tengah luka ini ada panggilan yang tak bisa kita abaikan. Peristiwa di Palestina bukan sekedar tragedi kemanusiaan. Ini adalah genosida yang terus merajalela. Penduduk Palestina dibunuh, disiksa, dan diusir dari tanah mereka sendiri. Perlawanan mereka bukan hanya tentang mempertahankan tanah tinggal, tapi kehormatan, iman, dan kemuliaan Islam. Saudaraku seiman, kita tidak bisa diam. Diam adalah pengkhianatan bagi mereka yang tertindas. Ahad 26 Januari 2025, umat muslim Indonesia akan bersatu menyuarakan perjuangan pembebasan bagi umat muslim Palestina dan seluruh dunia. Jalan aksi bela Palestina dari Jakarta hingga Surabaya, dari Bandung hingga Balikpapan. Kita akan menggemakan persatuan, menunjukkan bahwa umat Islam tengah bersatu dan bergerak menyeru perjuangan. Aksi bela Palestina adalah seruan keimanan. Aksi ini adalah panggilan perjuangan. Dengan lantang kita sampaikan bahwa umat Islam tidak akan diam ketika saudara-saudaranya dianiaya. Bersama kita nyatakan, hanya dengan Islam dan persatuan umat, kemenangan dan kemuliaan Baitul Maqdis dapat kembali ditegakkan. Hadirilah, ajak seluruh keluarga Anda, teman-teman, dan seluruh komunitas. Jadikan langkah kita sebagai bukti cinta kepada saudara kita di Palestina. Jadikan suara kita sebagai penyeru persatuan. Bersatu, umat muslim akan menang. Bersama, kita adalah umat yang tak terkalahkan. Saudaraku, inilah waktunya. Jadilah bagian dari sejarah perjuangan ini. Hadiri aksi bela Palestina 26 Januari 2025 di Jakarta, dan tanggal 2 Februari 2025 aksi bela Palestina akan diselenggarakan serentak di 9 kota besar di Indonesia. Kita buktikan bahwa umat Islam adalah satu tubuh, satu kekuatan, dan satu suara. Bersama untuk Palestina, bersatu untuk kemenangan Islam. Masya Allah ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi dibilang,
satu kekuatan, satu kekuatan, satu suara, satu suara, satu tubuh, satu kekuatan dan satu suara. Ya Allah, ya jadi Kak, selama ini kita cuma bersuara di media sosial. Sekarang waktunya kita bersuara sama-sama di apa namanya? aksi menggelar aksi aksi bela Palestina. Iya, ya udah. Iya, pokoknya jangan sampai diem aja. Kalau misalnya yang udah jelas-jelas nyata genosida, pemboman, anak-anak dibunuh, wanita, orang-orang yang nggak bersalah dipenjarakan, terus kita menutup mata. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang cuma kelihatan beda apa namanya, cuma beberapa doang, kayak misalnya cuma digusir doang gitu, cuma digusur doang, terus apa lagi selain digusur yang di Rempang? Kalian masih ingat saudara-saudara kita yang di Rempang? Rempang ya? Iya, Rempang, di Rempang. Terus di Papua kan? Terus gimana? Nah, terus belum lama lagi di Pik gitu kan, yang Tanjung Pasir dipagerin lautnya. Ya itu lagi heboh banget. Jadi jangan sampai kita tuh nutup mata kayak gitu ya. Kayak teman-teman, jadi jangan lupa hadir. Terus dan kita tutup aja ya acaranya. Caranya gimana mulai? Kemana daftarnya? Bisa info ini nih. Daftarnya di sini. Kalau daftarnya di sini aja. Daftarnya langsung dari sini ya Kak. Siapa yang mau daftar tunjuk tangan, teman-teman bisa. Atau nanti dibantu sama kakak panitia. Ada putih rilis nggak Kak? Iya. Apa kajian aja Kak? Kajian. After ini. Oke, berarti ini dulu aja kali ya. Dulu. Tapi untuk aksi bela Palestina ini, maksudnya kan yang udah ceasefire ya, maksudnya udah gencatan senjata, tapi kan kita nggak mungkin, maksudnya gini loh, Zionis itu kan selalu Punya apa namanya, bukan berkhianat, benar, mereka kan selalu berkhianat ya, udah gencatan senjata, tapi malah masih nyerang gitu kan, bahkan belum putusannya aja dari kemarin tuh dia udah nyerang gitu kan. Nah ini tuh kita mau ada aksi tanggal 26 Januari gitu, di hari Ahad gitu, nanti ketemuannya di sini, titik kumpulnya di sini, mungkin pagi ya nanti jam Enggak berapa? jam aman. jam 6 ya kalau bisa. Nanti kita ada di grup sih, kalau ada yang mau daftar kan hari ini gitu. Nanti langsung dihubungin aja ke admin madrasah Salihah atau gimana, atau kalau enggak ke Ini aja tempat absen. ya ke tempat absen. Ya udah. Karena udah berhubung waktunya udah habis, kita tutup aja ya. Yang akan ditutup. Oh iya. Penyerahan hadiah dulu Iya ya. deh, penyerahan hadiah dulu. Tadi siapa aja? Tadinya sama Kalita mau maju, terus tadi ya Dan penghargaan. jawab Kak siapa namanya Kak? Kak Lutfi sama Kak Lutfi sama Kak Lutfi ini Kak. Kak Titis. Boleh maju ke depan aja. Maju ke depan Kak. Aku yang maju. Tapi hadiahnya bukan sepeda ya. Malah sepeda mintanya ke orang tua. Ayo Kak hadiah. Rumah-rumah. Kan 2 kamu ya 3. Ada lagi nggak tadi? Ada. Bukan berdua doang, saya dua doang. 2 kali ya? Iya. Oh, 2 kali jawab. Boleh maju Kak Rita dan Kak Hania untuk penyerahan hadiah. Baiklah teman-teman. Sama aja kan? Foto dulu nggak? Foto dulu dong. Kamu boleh jawab. Itu kali itu. Sini. Orang nggak jangan orang jangan. Ya, begitu. Nah,
Atika. Ya udah, untuk memimpin doa bersama kita panggil aja ya, Katika. Tafadhol Katika. Iku sama aku dia. Aku ikutan. Iya, besok ya. Iya, besok ya. Kita dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita berdoa, marilah kita bersama-sama menengadahkan kedua tangan, menundukkan kepala dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu, pengampunan-Mu dan petunjuk-Mu. Ya Allah, berilah kami pengetahuan, pemahaman dan manfaat bagi kami dan keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, perbaikilah kami dan perbaikilah orang-orang yang mendatangkan kebaikan bagi kaum muslimin. Kami beriman kepadamu, bertawakal kepadamu, dan bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepadamu dan tidak kufur kepadamu. Ya Allah, kami hanya beribadah kepadamu, bersujud dan berdoa kepadamu. Kami berusaha dan bergerak dengan harapan rahmat-Mu dan rasa takut akan siksaan-Mu. Kami menyadari bahwa azab-Mu yang berat menimpa orang-orang kafir. Ya Allah, bagi kami yang belum menikah, kami mohon jodoh terbaik yang menjalankan syariat Islam, yang setia, soleh atau solehah, dan dapat membimbing kami di jalan-Mu. Bagi kami yang sudah menikah, kami mohon keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan dan saling pengertian dalam menjalankan syariat Islam. Jagalah kami dari perpecahan dan fitnah dalam rumah tangga. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami mohon kemerdekaan bagi rakyat Palestina, kebebasan mereka dari penjajahan dan kesengsaraan. Berikanlah mereka kekuatan dan keteguhan iman untuk terus berjuang di jalan-Mu. Ya Allah, lindungilah mereka dari kekejaman penjajah dan anugerahilah mereka kemenangan. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perkataan kita yang kurang berkenan gitu ya buat teman-teman semua. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya kita mohon maaf dan semoga teman-teman bisa hadir lagi di kajian Madrasah Solihat ya, setiap pekan pertama sama pekan ketiga insyaallah. Ya kita kira aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.